Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Azizah dengan NIM 2250605071111022 dari kelas F1B, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sini saya akan menjelaskan kembali pembahasan dengan judul Iptek dalam Islam. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah definisi dan urgensi sains, sejarah perkembangan sains di dunia Islam, masa keemasan sains di dunia Islam, sikap ulama terdahulu terhadap sains, sebab kemajuan sains di dunia Islam, serta pengaruh sains Islam di Eropa. Pertama-tama, dari definisi, ilmu pengetahuan menurut KBBI adalah gabungan pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan mempertimbangkan hukum sebab akibat. Sains menurut KBBI adalah ilmu pengetahuan pada umumnya atau pengetahuan sistematis tentang alam semesta dan lain-lain. Sedangkan sekarang sains dikenal sebagai pengetahuan mengenai hal yang bersifat empiris atau dapat dibuktikan. Urgensi sains zaman sekarang menjadi instrumen pengukur kemajuan peradaban, sehingga sains sangat penting bagi kehidupan saat ini. Sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Segala cabang ilmu Islam bermula dari wahyu. Beberapa contohnya disebutkan dalam Quran, seperti Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang memerintahkan untuk membaca. Hal ini menunjukkan Islam memiliki tradisi ilmu pengetahuan. Juga dalam Quran Surat Nun ayat 1 yang Allah bersumpah atasnya, di mana jika Allah bersumpah, maka sesuatu tersebut dianggap penting. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Juga Rasulullah melalui Quran dan hadis memerintahkan mencari ilmu, bahkan mewajibkannya. Dan pada awalnya ilmu yang berkembang adalah ilmu agama. Munculnya ilmu sains terjadi akibat penaklukan atau perluasan wilayah Islam melalui dakwah, di mana pendakwah dituntut untuk mempelajari bahasa, budaya, sejarah, dan lain-lain. Sebagai bentuk pendekatan dakwah di wilayah tersebut. Dari sini muncullah ajaran non-Islam. Perkembangan sains bermula pada masa Bani Umayyah. Di masa itu dimulai diterjemahkan karya Yunani ke bahasa Arab dan dilanjutkan pada masa Abbasiyah yang mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan universitas. Selanjutnya, masa keemasan sains di dunia Islam. Sains di dunia Islam tumbuh secara dramatis dan bertahan selama 5 abad. Hal ini dibuktikan dengan munculnya para ilmuwan dan penemu legendaris. Contohnya dalam bidang matematika adalah Al-Khwarizmi yang memukakan aljabar dan algoritma. Di bidang fisika ada Al-Biruni yang menemukan sinar biru dan optik. Di bidang astronomi ada Al-Batan, dan di bidang kimia ada Abu Musa Jabir bin Hayam yang mampu membuat parfum yang wanginya bertahan selama berabad-abad, dan masih banyak ilmuwan dan penemu lainnya yang menjadi bukti bahwa Islam pernah memiliki masa keemasan dalam iptek. Sikap ulama terdahulu terhadap sains. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama menentang sains di dunia Islam, walaupun dalam ilmu filsafat terdapat perbedaan pendapat dan persetujuannya. Munculnya ilmu kasbi atau ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi terjadi sebab dua hal, yaitu proses eksperimen yang bersifat empiris dan yang muncul semata-mata dari ilmu fikih atau rasionalis. Dan Quran dan hadis tidak menentang sains, melainkan menganjurkan manusia untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi untuk diolah dan dipelajari. Selanjutnya adalah sebab kemajuan sains di dunia Islam. Berbeda dengan kemajuan sains di dunia Barat yang mana kemajuan mereka berhasil setelah meninggalkan ajaran agama, kemajuan sains di dunia Islam dikarenakan gerakan ilmu dalam Islam adalah tuntutan alami dakwah. Samsudin menyebutkan ada 5 faktor majunya sains dalam Islam, yaitu yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia unggul. Yang kedua, motivasi agama. Ketiga, adanya faktor sosial politik yang sehat. Keempat, memiliki ekonomi yang baik. Selanjutnya,
Pembahasan terakhir adalah pengaruh sains Islam di Eropa. Bisa dikatakan sudah sejak abad 12 Masehi sebelum pencerahan ilmuwan Barat ditindas gereja, masyarakat Barat memiliki pencerahan pada awal 14 Masehi. Islam telah mengeksplor hasanah Yunani dengan menerjemahkan karya-karyanya, sehingga bangsa Eropa dalam mencapai ajaran-ajaran Yunani menggunakan terjemahan bangsa Arab. Dan hal itu menuntut bangsa Eropa untuk belajar bahasa Arab. Pengaruh Islam sangat terasa di Spanyol dan setelah Perang Salib, di mana sebelumnya bangsa Eropa masih mengobati penyakit dengan cara pengusiran setan, dan Islam mengajarkan cara pengobatan yang benar. Ilmu pengetahuan menurut KBBI adalah gabungan pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan mempertimbangkan hukum sebab akibat. Sains menurut KBBI adalah ilmu pengetahuan pada umumnya atau pengetahuan sistematis tentang alam semesta dan lain-lain. Sedangkan sekarang sains dikenal sebagai pengetahuan mengenai hal yang bersifat empiris atau dapat dibuktikan. Urgensi sains zaman sekarang menjadi instrumen pengukur kemajuan peradaban, sehingga sains sangat penting bagi kehidupan saat ini. Sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Segala cabang ilmu Islam bermula dari wahyu. Beberapa contohnya disebutkan dalam Quran seperti Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang memerintahkan untuk membaca. Hal ini menunjukkan Islam memiliki tradisi ilmu pengetahuan. Juga dalam Quran Surat Nun ayat 1 yang Allah bersumpah atasnya, di mana jika Allah bersumpah, maka sesuatu tersebut dianggap penting. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Juga Rasulullah melalui Quran dan hadis memerintahkan mencari ilmu, bahkan mewajibkannya. Dan pada awalnya ilmu yang berkembang adalah ilmu agama. Munculnya ilmu sains terjadi akibat penaklukan atau perluasan wilayah Islam melalui dakwah, di mana pendakwah dituntut untuk mempelajari bahasa, budaya, sejarah, dan lain-lain sebagai bentuk pendekatan dakwah di wilayah tersebut. Dari sini muncullah ajaran non-Islam. Perkembangan sains bermula pada masa Bani Umayyah. Di masa itu dimulai diterjemahkan karya Yunani ke bahasa Arab dan dilanjutkan pada masa Abbasiyah yang mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan universitas. Selanjutnya, masa keemasan sains di dunia Islam. Sains di dunia Islam tumbuh secara dramatis dan bertahan selama 5 abad. Hal ini dibuktikan dengan munculnya para ilmuwan dan penemu legendaris. Contohnya dalam bidang matematika adalah Al-Khwarizmi yang memukakan aljabar dan algoritma. Di bidang fisika ada Al-Biruni yang menemukan sinar biru dan optik. Di bidang astronomi ada Al-Batan, dan di bidang kimia ada Abu Musa Jabir bin Hayam yang mampu membuat parfum yang wanginya bertahan selama berabad-abad, dan masih banyak ilmuwan dan penemu lainnya yang menjadi bukti bahwa Islam pernah memiliki masa keemasan dalam iptek. Sikap ulama terdahulu terhadap sains. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama menentang sains di dunia Islam, walaupun dalam ilmu filsafat terdapat perbedaan pendapat dan persetujuannya. Munculnya ilmu kasbi atau ilmu pendapat dan Munculnya ilmu kasbi atau ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi terjadi sebab dua hal, yaitu proses eksperimen yang bersifat empiris dan yang muncul semata-mata dari ilmu fikih atau rasionalis. Dan Quran dan hadis tidak menentang sains, melainkan menganjurkan manusia untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi untuk diolah dan dipelajari. Selanjutnya adalah sebab kemajuan sains di dunia Islam. Berbeda dengan kemajuan sains di dunia Barat yang mana kemajuan mereka berhasil setelah meninggalkan ajaran agama, kemajuan sains di dunia Islam dikarenakan gerakan ilmu dalam Islam adalah tuntutan alami dakwah. Samsudin menyebutkan ada 5 faktor majunya sains dalam Islam, yaitu yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia unggul. Yang kedua, motivasi agama. Ketiga, adanya faktor sosial politik yang sehat. Keempat, memiliki ekonomi yang baik. 5, mendapat dukungan dan perlindungan penguasa. Selanjutnya,
Pembahasan terakhir adalah pengaruh sains Islam di Eropa. Bisa dikatakan sudah sejak abad 12 Masehi sebelum pencerahan ilmuwan Barat ditindas gereja, masyarakat Barat memiliki pencerahan pada awal 14 Masehi. Islam telah mengeksplor hasanah Yunani dengan menerjemahkan karya-karyanya, sehingga bangsa Eropa dalam mencapai ajaran-ajaran Yunani menggunakan terjemahan bangsa Arab. Dan hal itu menuntut bangsa Eropa untuk belajar bahasa Arab. Pengaruh Islam sangat terasa di Spanyol dan setelah Perang Salib, di mana sebelumnya bangsa Eropa masih mengobati penyakit dengan cara pengusiran setan, dan Islam mengajarkan cara pengobatan yang benar. Ilmu pengetahuan menurut KBBI adalah gabungan pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan mempertimbangkan hukum sebab akibat. Sains menurut KBBI adalah ilmu pengetahuan pada umumnya atau pengetahuan sistematis tentang alam semesta dan lain-lain. Sedangkan sekarang sains dikenal sebagai pengetahuan mengenai hal yang bersifat empiris atau dapat dibuktikan. Urgensi sains zaman sekarang menjadi instrumen pengukur kemajuan peradaban, sehingga sains sangat penting bagi kehidupan saat ini. Sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Segala cabang ilmu Islam bermula dari wahyu. Beberapa contohnya disebutkan dalam Quran seperti Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang memerintahkan untuk membaca. Hal ini menunjukkan Islam memiliki tradisi ilmu pengetahuan. Juga dalam Quran Surat Nun ayat 1 yang Allah bersumpah atasnya, di mana jika Allah bersumpah, maka sesuatu tersebut dianggap penting. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Juga Rasulullah melalui Quran dan hadis memerintahkan mencari ilmu, bahkan mewajibkannya. Dan pada awalnya ilmu yang berkembang adalah ilmu agama. Munculnya ilmu sains terjadi akibat penaklukan atau perluasan wilayah Islam melalui dakwah, di mana pendakwah dituntut untuk mempelajari bahasa, budaya, sejarah, dan lain-lain. Sebagai bentuk pendekatan dakwah di wilayah tersebut. Dari sini muncullah ajaran non-Islam. Perkembangan sains bermula pada masa Bani Umayyah. Di masa itu dimulai diterjemahkan karya Yunani ke bahasa Arab dan dilanjutkan pada masa Abbasiyah yang mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan universitas. Selanjutnya, masa keemasan sains di dunia Islam. Sains di dunia Islam tumbuh secara dramatis dan bertahan selama 5 abad. Hal ini dibuktikan dengan munculnya para ilmuwan dan penemu legendaris. Contohnya dalam bidang matematika adalah Al-Khwarizmi yang memukakan aljabar dan algoritma. Di bidang fisika ada Al-Biruni yang menemukan sinar biru dan optik. Di bidang astronomi ada Al-Batan, dan di bidang kimia ada Abu Musa Jabir bin Hayam yang mampu membuat parfum yang wanginya bertahan selama berabad-abad, dan masih banyak ilmuwan dan penemu lainnya yang menjadi bukti bahwa Islam pernah memiliki masa keemasan dalam iptek. Sikap ulama terdahulu terhadap sains. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama menentang sains di dunia Islam, walaupun dalam ilmu filsafat terdapat perbedaan pendapat dan persetujuannya. Munculnya ilmu kasbi atau ilmu pendapat dan munculnya ilmu kasbi atau ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi terjadi sebab dua hal, yaitu proses eksperimen yang bersifat empiris dan yang muncul semata-mata dari ilmu fikih atau rasionalis. Dan Quran dan hadis tidak menentang sains, melainkan menganjurkan manusia untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi untuk diolah dan dipelajari. Selanjutnya adalah sebab kemajuan sains di dunia Islam. Berbeda dengan kemajuan sains di dunia Barat yang mana kemajuan mereka berhasil setelah meninggalkan ajaran agama, kemajuan sains di dunia Islam dikarenakan gerakan ilmu dalam Islam adalah tuntutan alami dakwah. Samsudin menyebutkan ada 5 faktor majunya sains dalam Islam, yaitu yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia unggul. Yang kedua, motivasi agama. Ketiga, adanya faktor sosial politik yang sehat. Keempat, memiliki ekonomi yang baik. Selanjutnya,
Pembahasan terakhir adalah pengaruh sains Islam di Eropa. Bisa dikatakan sudah sejak abad 12 Masehi sebelum pencerahan ilmuwan Barat ditindas gereja, masyarakat Barat memiliki pencerahan pada awal 14 Masehi. Islam telah mengeksplor hasanah Yunani dengan menerjemahkan karya-karyanya, sehingga bangsa Eropa dalam mencapai ajaran-ajaran Yunani menggunakan terjemahan bangsa Arab, dan hal itu menuntut bangsa Eropa untuk belajar bahasa Arab. Pengaruh Islam sangat terasa di Spanyol dan setelah Perang Salib, di mana sebelumnya bangsa Eropa masih mengobati penyakit dengan cara pengusiran setan, dan Islam mengajarkan cara pengobatan yang benar. Pengetahuan menurut KBBI adalah gabungan pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan mempertimbangkan hukum sebab akibat. Sains menurut KBBI adalah ilmu pengetahuan pada umumnya atau pengetahuan sistematis tentang alam semesta dan lain-lain. Sedangkan sekarang sains dikenal sebagai pengetahuan mengenai hal yang bersifat empiris atau dapat dibuktikan. Urgensi sains zaman sekarang menjadi instrumen pengukur kemajuan peradaban, sehingga sains sangat penting bagi kehidupan saat ini. Sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Segala cabang ilmu Islam bermula dari wahyu. Beberapa contohnya disebutkan dalam Quran seperti Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang memerintahkan untuk membaca. Hal ini menunjukkan Islam memiliki tradisi ilmu pengetahuan. Juga dalam Quran Surat Nun ayat 1 yang Allah bersumpah atasnya, di mana jika Allah bersumpah, maka sesuatu tersebut dianggap penting. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Juga Rasulullah melalui Quran dan hadis memerintahkan mencari ilmu, bahkan mewajibkannya. Dan pada awalnya ilmu yang berkembang adalah ilmu agama. Munculnya ilmu sains terjadi akibat penaklukan atau perluasan wilayah Islam melalui dakwah, di mana pendakwah dituntut untuk mempelajari bahasa, budaya, sejarah, dan lain-lain. Sebagai bentuk pendekatan dakwah di wilayah tersebut, dari sini muncullah ajaran non-Islam. Perkembangan sains bermula pada masa Bani Umayyah. Di masa itu dimulai diterjemahkan karya Yunani ke bahasa Arab dan dilanjutkan pada masa Abbasiyah yang mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan universitas. Selanjutnya, masa keemasan sains di dunia Islam. Sains di dunia Islam tumbuh secara dramatis dan bertahan selama 5 abad. Hal ini dibuktikan dengan munculnya para ilmuwan dan penemu legendaris. Contohnya dalam bidang matematika adalah Al-Khwarizmi yang memukakan aljabar dan algoritma. Di bidang fisika ada Al-Biruni yang menemukan sinar biru dan optik. Di bidang astronomi ada Al-Batan, dan di bidang kimia ada Abu Musa Jabir bin Hayam yang mampu membuat parfum yang wanginya bertahan selama berabad-abad, dan masih banyak ilmuwan dan penemu lainnya yang menjadi bukti bahwa Islam pernah memiliki masa keemasan dalam iptek. Sikap ulama terdahulu terhadap sains. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama menentang sains di dunia Islam, walaupun dalam ilmu filsafat terdapat perbedaan pendapat dan persetujuannya. Munculnya ilmu kasbi atau ilmu pendapat dan Munculnya ilmu kasbi atau ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi terjadi sebab dua hal, yaitu proses eksperimen yang bersifat empiris dan yang muncul semata-mata dari ilmu fikih atau rasionalis. Dan Quran dan hadis tidak menentang sains, melainkan menganjurkan manusia untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi untuk diolah dan dipelajari. Selanjutnya adalah sebab kemajuan sains di dunia Islam. Berbeda dengan kemajuan sains di dunia Barat yang mana kemajuan mereka berhasil setelah meninggalkan ajaran agama, kemajuan sains di dunia Islam dikarenakan gerakan ilmu dalam Islam adalah tuntutan alami dakwah. Samsudin menyebutkan ada 5 faktor majunya sains dalam Islam, yaitu yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia unggul. Yang kedua, motivasi agama. Ketiga, adanya faktor sosial politik yang sehat. Keempat, memiliki ekonomi yang baik. 5, mendapat dukungan dan perlindungan penguasa. Selanjutnya,
Pembahasan terakhir adalah pengaruh sains Islam di Eropa. Bisa dikatakan sudah sejak abad 12 Masehi sebelum pencerahan ilmuwan Barat ditindas gereja, masyarakat Barat memiliki pencerahan pada awal 14 Masehi. Islam telah mengeksplor khasanah Yunani dengan menerjemahkan karya-karyanya, sehingga bangsa Eropa dalam mencapai ajaran-ajaran Yunani menggunakan terjemahan bangsa Arab. Dan hal itu menuntut bangsa Eropa untuk belajar bahasa Arab. Pengaruh Islam sangat terasa di Spanyol dan setelah Perang Salib, di mana sebelumnya bangsa Eropa masih mengobati penyakit dengan cara pengusiran setan, dan Islam mengajarkan cara pengobatan yang benar. I adalah gabungan pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan mempertimbangkan hukum sebab akibat. Sains menurut KBBI adalah ilmu pengetahuan pada umumnya atau pengetahuan sistematis tentang alam semesta dan lain-lain. Sedangkan sekarang sains dikenal sebagai pengetahuan mengenai hal yang bersifat empiris atau dapat dibuktikan. Urgensi sains zaman sekarang menjadi instrumen pengukur kemajuan peradaban, sehingga sains sangat penting bagi kehidupan saat ini. Sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Segala cabang ilmu Islam bermula dari wahyu. Beberapa contohnya disebutkan dalam Quran seperti Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang memerintahkan untuk membaca. Hal ini menunjukkan Islam memiliki tradisi ilmu pengetahuan. Juga dalam Quran Surat Nun ayat 1 yang Allah bersumpah atasnya, di mana jika Allah bersumpah, maka sesuatu tersebut dianggap penting. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Juga Rasulullah melalui Quran dan hadis memerintahkan mencari ilmu, bahkan mewajibkannya. Dan pada awalnya ilmu yang berkembang adalah ilmu agama. Munculnya ilmu sains terjadi akibat penaklukan atau perluasan wilayah Islam melalui dakwah, di mana pendakwah dituntut untuk mempelajari bahasa, budaya, sejarah, dan lain-lain. Sebagai bentuk pendekatan dakwah di wilayah tersebut. Dari sini muncullah ajaran non-Islam. Perkembangan sains bermula pada masa Bani Umayyah. Di masa itu dimulai diterjemahkan karya Yunani ke bahasa Arab dan dilanjutkan pada masa Abbasiyah yang mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan universitas. Selanjutnya, masa keemasan sains di dunia Islam. Sains di dunia Islam tumbuh secara dramatis dan bertahan selama 5 abad. Hal ini dibuktikan dengan munculnya para ilmuwan dan penemu legendaris. Contohnya dalam bidang matematika adalah Al-Khwarizmi yang memukakan aljabar dan algoritma. Di bidang fisika ada Al-Biruni yang menemukan sinar biru dan optik. Di bidang astronomi ada Al-Batan, dan di bidang kimia ada Abu Musa Jabir bin Hayam yang mampu membuat parfum yang wanginya bertahan selama berabad-abad, dan masih banyak ilmuwan dan penemu lainnya yang menjadi bukti bahwa Islam pernah memiliki masa keemasan dalam iptek. Sikap ulama terdahulu terhadap sains. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama menentang sains di dunia Islam, walaupun dalam ilmu filsafat terdapat perbedaan pendapat dan persetujuannya. Munculnya ilmu kasbi atau ilmu pendapat dan munculnya ilmu kasbi atau ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi terjadi sebab dua hal, yaitu proses eksperimen yang bersifat empiris dan yang muncul semata-mata dari ilmu fikih atau rasionalis. Dan Quran dan hadis tidak menentang sains, melainkan menganjurkan manusia untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi untuk diolah dan dipelajari. Selanjutnya adalah sebab kemajuan sains di dunia Islam. Berbeda dengan kemajuan sains di dunia Barat yang mana kemajuan mereka berhasil setelah meninggalkan ajaran agama, kemajuan sains di dunia Islam dikarenakan gerakan ilmu dalam Islam adalah tuntutan alami dakwah. Samsudin menyebutkan ada 5 faktor majunya sains dalam Islam, yaitu yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia unggul. Yang kedua, motivasi agama. Ketiga, adanya faktor sosial politik yang sehat. Keempat, memiliki ekonomi yang baik. 5, mendapat dukungan dan perlindungan penguasa. Selanjutnya,
Pembahasan terakhir adalah pengaruh sains Islam di Eropa. Bisa dikatakan sudah sejak abad 12 Masehi sebelum pencerahan ilmuwan Barat ditindas gereja, masyarakat Barat memiliki pencerahan pada awal 14 Masehi. Islam telah mengeksplor hasanah Yunani dengan menerjemahkan karya-karyanya, sehingga bangsa Eropa dalam mencapai ajaran-ajaran Yunani menggunakan terjemahan bangsa Arab. Dan hal itu menuntut bangsa Eropa untuk belajar bahasa Arab. Pengaruh Islam sangat terasa di Spanyol dan setelah Perang Salib, di mana sebelumnya bangsa Eropa masih mengobati penyakit dengan cara pengusiran setan, dan Islam mengajarkan cara pengobatan yang benar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.